Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ibadat tahiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kana, dan terbukti ustazuna, guru kita semua, Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, ya, Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu, beliau berkata, qala, berkata masyayikhuna, guru-guru kita semua, man aroda, barang siapa yang ingin, ayyakuna, akan terbukti, ibnuhu, anaknya, aliman, menjadi seorang alim, fayambagi, maka selayaknya, ayyura'iya, dia menjaga, al-ghuraba, minal fuqahai, yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan mereka, wa yu'azzimahum, dan mengagungkan mereka, wa yu'tiyahum, dan bersedekah kepada mereka, syai'an, terhadap sesuatu, fa'ilam yakun, adapun apabila tidak terbukti, ibnuhu, anaknya, aliman, menjadi seorang alim, yakunu, maka akan terbukti, hafiduhu, cucu daripada mereka, aliman, suatu saat akan menjadi ulama. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini bagaimana pentingnya ta'zim kepada ahli ilmu, sehingga dalam kitab Ta'limul Muta'alim di sini disebutkan, barang siapa yang ingin anaknya menjadi seorang alim, orang-orang yang berilmu, maka dia harus mampu menghormati gurunya, kemudian mengagungkan gurunya, dan bahkan memberikan sesuatu untuk gurunya. Kalaupun anaknya tidak menjadi ulama, maka cucunya biasanya akan menjadi ulama. Ada sebuah cerita bagaimana seorang anak yang mengaji, belajar ilmu agama, ketika orang tuanya datang kepada tempat pengajian, katakanlah sebuah pesantren, yang pertama ditemui oleh orang tuanya bukan anaknya tetapi gurunya. Ya, bahkan dia sambil membawa sesuatu, membawa makanan dan lain sebagainya. Itulah mungkin salah satu wasilah yang menjadikan dia menjadi orang yang pintar, termasuk bermanfaat ilmunya dan juga berkah ilmunya. Meskipun saya yakin setiap ulama, orang-orang yang berilmu, seorang guru tidak mengharapkan yang demikian. Akan tetapi kalau ada orang tua yang berbuat baik kepada gurunya, menghormati, mengagungkan, dan memberikan sesuatu kepada guru, sebetulnya itu akan kembali kepada mereka, keberkahannya kepada anaknya atau bahkan cucunya. Ya, diantaranya ada seorang anak yang kurang dalam hal ini. Yang kurang, maksudnya kurang itu dia kurang pintar dari segi pembelajaran, dia kurang begitu mengerti, bahkan pas-pasan. Tetapi dengan keberkahan yang dilakukan oleh orang tuanya, mengagungkan, menghormati, bahkan memberikan sesuatu kepada gurunya, dengan cara itulah mungkin dia akan mendapatkan keberkahan atau kemanfaatan daripada ilmu yang dia dapatkan. Kemudian wa min tauqiril muallimi, dan diantara yang mengagungkan guru atau orang yang berilmu adalah alla yamsya, seorang murid tidak boleh berjalan amamahu, di depan guru. Ya, ketika ada guru yang berjalan, dia tidak mau melewatinya karena saking takzim atau hormat kepada gurunya. kecuali dalam keadaan terpaksa mendesak dan gurunya mengizinkan,
barulah dia mendahuluinya. Wala yajlisa makanahu, dan janganlah dia duduk di tempat duduk guru. Ketika di kelas disediakan tempat duduk untuk guru, maka ketika guru tidak ada satu orang murid pun yang berani duduk di tempat duduk guru. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian daripada ta'zimul muallim, mengagungkan seorang guru. Pada zaman dahulu, ketika guru keluar kelas, semuanya terdiam karena gurunya menyimpan peci di dalam kelas atau di atas mejanya. Sehingga ketika pecinya saja ada, semua murid tidak berani berkutik, tidak berani berbicara yang keras, seolah-olah ada gurunya dan lain sebagainya. Itulah bagian bentuk ketakziman yang luar biasa. Jadi bukan ketika ada guru saja di kelas, ketika tidak ada guru pun semuanya terkondisikan seolah-olah ada guru di dalam kelas kalian. Ya. Jadi ketika ada pecinya zaman dulu tidak berani menyentuhnya, bahkan na'udzubillah sampai mencobanya. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Bapak yakin anak-anak SMA Negeri 1 Warung Kondang semuanya insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, soleha semuanya, disiplin dan yakin akan menghormati gurunya, mengagungkan gurunya, dan tidak menghina ataupun menjelek-jelekan gurunya. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biizni, dan juga tidak memulai pembicaraan kecuali dengan izin guru. Inilah 3 hal yang menjadi pokok dalam mengagungkan guru. Yang pertama, tidak berjalan di depannya. Yang kedua, tidak duduk di tempat duduk guru. Dan yang ketiga, tidak memulai pembicaraan kecuali dengan izin guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wala yuksiro, dan tidak memperbanyak al-kalama, ucapan atau pembicaraan, ingdahu, di hadapan guru. Ketika dia berhadapan dengan seorang guru, maka tidak banyak berbicara. Apapun yang dikatakan oleh guru, dan itu sesuai dengan aturan Al-Quran ataupun Al-Hadis, sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, dan tidak berbau maksiat atau dosa, maka semuanya mereka patuhi dengan baik dan benar. Wala yas'ala syai'an, dan tidak menanyakan sesuatu, ingda malaatihi, ketika guru sedang capek atau bosan. Ya, jadi ketika kalian melihat seorang guru yang kelihatannya agak capek atau bosan, maka tidak terlalu banyak menanyakan sesuatu yang tidak penting, sehingga gurunya diberikan waktu untuk beristirahat. Wa yura'i, dan menjaga al-waqta, waktu, artinya dia mampu menyesuaikan dengan waktu yang ada. Bahkan kadang-kadang kita sebagai murid kemudian berkomunikasi dengan guru, bagaimana Anda mengucapkan salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri, nama saya Ahmad misalkan ya, saya kelas 10 IPS 7 ya. Saya ingin bertanya masalah anu ya. Ketika gurunya tidak segera membalasnya, dia memahami mungkin gurunya lagi sibuk. Sehingga bahkan baru 1 atau 2 hari dia baru dibalas oleh gurunya, dia pun tidak merasa kesal atau apapun karena sangat menjaga atau ta'zim kepada gurunya. Wala yadukku al-baba, dan janganlah mengetuk pintunya, bal yasbiru hatta yakhruja, bahkan seharusnya dia bersabar sehingga gurunya keluar. Ketika Anda bertamu ke seorang guru, ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diucapkan sampai 3 kali. Bahkan tidak berani mengetuk pintunya. Walaupun menurut sebagian ulama, ketika mengucapkan salam, ketuk pintunya sampai 3 kali. Dan kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita pulang ke rumah kita.
Karena kemungkinan satu, orang yang kita tuju tidak ada di rumahnya, yang kedua, orang yang kita tuju sedang tidak menerima tamu. Falhasil, maka kesimpulannya, annahu, sesungguhnya seseorang pelajar yatlubu, harus mencari ridhohu, bagaimana ridhonya seorang guru. Ketika Anda tahu atau yakin bahwa guru Anda ridho ketika Anda mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, disuruh mencatat, Anda mencatat, maka itulah yang harus Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan ridho daripada seorang guru. Wajajatanibu, dan menjauhi sakhotohu, yang membencinya. Jangan sampai Anda sebagai seorang pelajar menimbulkan atau menunjukkan sikap-sikap yang dibenci oleh guru. Dan itu na'udzubillah, apabila guru Anda sampai marah, Anda na'udzubillah tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang Anda dapatkan karena kesalahan Anda. Wayam tasilu amrohu, dan mengerjakan segala yang diperintahkannya. Guru memerintahkan Anda untuk mengerjakan tugas, kerjakan tugasnya dengan baik dan benar semampu Anda, bukan semau Anda. Itulah sebagai siswa atau murid yang baik. Tetapi fi ghairi ma'siyatillahi, dalam urusan bukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin di sekolah ini tidak ada guru yang menyuruh Anda yang berbuat maksiat. Bahkan guru-guru senantiasa mengingatkan Anda, memberikan nasihat kepada Anda supaya Anda menjadi seorang pelajar yang baik dan benar, baik di mata dunia maupun di mata akhirat. Wala ta'ata, dan tidak ada ketaatan lil makhluki, bagi makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam perbuatan maksiat kepada sang pencipta. Kalau ada guru yang menyuruh Anda berbuat maksiat, maka wajib menolaknya. Tapi kalau menyuruh Anda kepada perbuatan yang baik dan tidak melanggar aturan, tidak berbau dosa atau maksiat, maka wajib Anda taati segala perintahnya. Wa min tauqirihi, dan diantara memuliakan guru itu adalah tauqiru auladihi, memuliakan atau menghormati anak guru. Wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang berkaitan dengannya, baik itu istrinya, ya, kalau istri gurunya berarti suaminya, kemudian ayahnya atau ibunya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Itulah ketaatan yang luar biasa. Bukan hanya taat, hormat, dan ta'zim kepada gurunya, bahkan kepada keluarganya pun senantiasa berbuat ta'zim kepada gurunya. Itulah dalam rangka mendapatkan ridho seorang guru, sehingga seorang murid mampu mendapatkan kemanfaatan ilmu baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dan juga keberkahan dan kemaslahatan daripada ilmu yang dia dapatkan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.